Hai semuanya. Semuanya dalam hidup memang punya masanya. Ada masa ketika kita merasa hidup bergerak cepat, seperti semuanya datang bersamaan tanpa memberi kita waktu untuk bernapas. Ada masa juga ketika hidup terasa pelan sekali, seolah waktu berhenti dan kita hanya bisa menunggu sesuatu berubah. Dan anehnya, kita sering tidak sadar bahwa setiap fase itu sebenarnya adalah bagian penting dari perjalanan kita. Kita hanya terbiasa melihat apa yang terjadi hari ini, lupa bahwa setiap orang punya ritme hidupnya sendiri. Kadang kita bertanya-tanya, kenapa sesuatu nggak terjadi sekarang? Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus melewati hal-hal yang rasanya berat dulu sebelum mendapatkan apa yang kita inginkan? Padahal hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus ke depan. Ia berputar, berbelok, naik, turun, berhenti, dan melaju lagi. Sama seperti musim, ada kalanya kita berada di musim berbunga, di mana semuanya terasa indah, mudah, menyenangkan, dan penuh harapan. Tetapi ada juga musim gugur, saat hal-hal yang kita suka perlahan jatuh satu persatu dan memaksa kita untuk merelakan. Lalu ada musim dingin, ketika semuanya terasa sepi dan kita merasa sendirian. Namun setelah itu, tanpa perlu diminta, musim semi akan datang dan menghadirkan awal baru. Dalam hidup, ada masanya kita merasa sangat kuat. Kita percaya diri, penuh energi, dan yakin bisa menaklukkan apapun yang kita mau. Lalu, tanpa peringatan, datang masa ketika kita merasa hilang arah. Rasanya seperti kita berjalan di tempat yang sama berhari-hari tapi nggak sampai kemana-mana. Dan seringkali kita mengira ini adalah tanda kegagalan. Padahal bisa jadi, itu hanyalah masa pengendapan. Masa ketika hidup memberi kita waktu untuk menata diri sebelum masuk ke babak berikutnya. Kita jarang sadar bahwa jeda juga bagian dari perjalanan. Jeda memberi kesempatan bagi hati kita untuk pulih, pikiran kita untuk merenung, dan langkah kita untuk kembali mantap. Beberapa hal dalam hidup butuh waktu untuk matang. Sama seperti buah yang tidak bisa dipaksa untuk segera manis, kita pun membutuhkan proses untuk memahami diri sendiri, menghadapi rasa takut, dan menciptakan keberanian untuk melangkah ke depan. Ada masanya kita dipertemukan dengan orang yang tepat, tapi pada waktu yang salah. Ada masa ketika kita mengejar sesuatu yang ternyata bukan untuk kita, lalu bertanya-tanya kenapa rasanya selalu gagal. Mungkin bukan karena kita tidak cukup baik, bisa jadi karena waktunya memang belum tiba, atau bahkan karena itu memang bukan jalan kita. Menyadari hal ini memang tidak mudah, tapi perlahan kita akan mengerti bahwa hidup selalu punya cara mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Seringkali kita melihat hidup orang lain dan merasa mereka lebih cepat dari kita. Mereka lebih sukses, lebih mapan, lebih bahagia, lebih punya arah. Kita lupa bahwa orang lain hanya memperlihatkan apa yang ingin mereka tunjukkan. Kita tidak melihat proses, rasa takut, kegagalan, atau perjuangan yang mereka simpan rapat-rapat. Kita hanya melihat hasil akhirnya lalu membandingkan dengan proses kita yang masih berantakan. Ini yang membuat kita merasa hidup kita tertinggal. Tapi sebenarnya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Semua orang berjalan dengan waktunya masing-masing. Ada yang baru sukses di usia 20, ada yang menemukan jati diri di usia 30, ada yang menemukan cinta sejati di usia 40, dan ada yang memulai lagi di usia 50. Tidak ada aturan bahwa hidup harus mencapai sesuatu di usia tertentu. Ada masanya kita merasa sangat dihargai, dicintai, dan dipedulikan. Lalu datang masa ketika kita merasa tidak ada yang memahami kita, seolah-olah semua orang menjauh. Kadang ini bukan karena mereka berubah, tapi karena hidup sedang mengajak kita untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Kesepian tidak selalu berarti kita sendirian. Terkadang itu adalah ruang yang diberikan untuk kita belajar mengenal siapa diri kita tanpa suara orang lain. Ketika kita sudah cukup kuat berdiri sendiri, barulah hidup mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, yang bisa berjalan bersama tanpa saling menuntut untuk menjadi sempurna. Ada masanya kita bekerja keras tanpa hasil yang terlihat. Hari demi hari terasa sama, dan kita merasa usaha kita tidak membawa perubahan apapun. Kita ingin menyerah, karena apa gunanya bertahan kalau tidak ada tanda-tanda keberhasilan?
Namun justru di masa-masa seperti itu, perubahan sebenarnya sedang terjadi. Hanya saja kita belum melihat hasilnya. Seperti biji yang ditanam di tanah. Ia tidak langsung tumbuh. Ia membutuhkan waktu dalam kegelapan, dalam keheningan, untuk mempersiapkan dirinya sebelum menembus permukaan dan menjadi sesuatu yang baru. Proses itu tidak terlihat, tapi tanpa proses itulah tidak akan ada pertumbuhan. Hidup kita pun begitu. Ada masanya kita merasa tidak berkembang, tetapi sebenarnya kita sedang membangun akar. Pada waktu tertentu, kita akan kehilangan hal-hal yang tidak lagi cocok untuk kita. Mungkin itu pekerjaan, hubungan, pertemanan, atau kebiasaan lama. Kehilangan itu menyakitkan, tapi seringkali menjadi cara hidup untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik. Kita mungkin menangis, marah, atau tidak terima. Tapi setelah melewati masa itu, kita akan mengerti bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan berarti memberikan diri kita kesempatan untuk menerima sesuatu yang lebih sesuai dengan jalan hidup kita. Ada masanya kita merasa begitu dekat dengan apa yang kita impikan, tapi tiba-tiba semuanya menjauh. Rasanya seperti hidup memberi harapan lalu menariknya kembali. Tapi seringkali ketika hidup melakukan itu, bukan karena ia ingin membuat kita kecewa, melainkan karena ia ingin kita belajar bahwa harapan adalah sesuatu yang harus dijaga, bukan digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti. Harapan perlu diarahkan ke dalam diri kita sendiri, bukan pada keadaan atau orang lain. Ketika itu sudah dilakukan, kita akan bisa bertahan bahkan ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu hal paling sulit dalam hidup adalah menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan akan kita dapatkan. Tidak semua pintu yang kita ketuk akan terbuka. Tidak semua doa yang kita panjatkan akan dijawab dengan iya. Tapi, bukan berarti hidup tidak berpihak kepada kita. Bisa jadi kita sedang diselamatkan dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Bisa jadi kita sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ada masa ketika kita akan menyesal, merasa salah jalan, merasa salah pilih. Tapi seiring waktu, kita akan melihat bahwa setiap keputusan membawa kita ke titik di mana kita seharusnya berada. Hidup itu seperti sungai. Ia mengalir, tidak peduli seberapa keras batu menghalanginya. Terkadang arusnya tenang, kadang deras, kadang memutar kita ke arah yang tidak kita duga. Tapi selama kita tetap bergerak, kita akan sampai juga di tempat yang seharusnya kita tuju. Mungkin bukan hari ini, bukan bulan ini, atau bahkan bukan tahun ini, tapi waktunya pasti akan datang. Kita hanya perlu belajar mempercayai proses meski kita tidak melihat hasilnya sekarang. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa semua yang kita alami bertentangan dengan keinginan kita. Kita ingin maju, tapi keadaan memaksa kita untuk diam. Kita ingin bertahan, tapi situasi memaksa kita untuk pergi. Kita ingin memulai, tapi kesempatan belum datang. Tetapi jika kita melihat ke belakang, pada momen-momen yang dulu terasa sulit, kita akan sadar bahwa semuanya sebenarnya mengarahkan kita ke sini, ke titik di mana kita lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi apapun yang ada di depan. Pada akhirnya, hidup adalah tentang memahami bahwa semua yang datang dan pergi, semua yang berubah dan berganti, semua yang kita dapatkan dan kita hilangkan, semua itu punya waktunya sendiri. Kita tidak bisa memaksa sesuatu untuk terjadi lebih cepat dari yang seharusnya. Kita juga tidak bisa menahan sesuatu yang memang sudah waktunya pergi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalani apa yang ada di depan kita dengan sabar, dengan sadar, dan dengan hati yang terbuka. Semuanya ada masanya. Ada masa untuk berjuang, masa untuk menunggu, masa untuk melepaskan, masa untuk memulai lagi. Tidak perlu terburu-buru dan tidak perlu terlalu takut tertinggal. Selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita tetap bergerak menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan suatu hari nanti, saat kita melihat kembali perjalanan ini, kita akan tersenyum dan berkata, "Aku akhirnya mengerti. Memang begini seharusnya." Kadang kita lupa bahwa yang membuat hidup terasa berat bukan hanya karena masalahnya, tapi karena kita ingin semua cepat selesai.
Kita ingin jawaban sekarang, kepastian sekarang, hasil sekarang. Padahal hidup tidak bekerja seperti aplikasi instan yang tinggal klik langsung jadi. Hidup bekerja dengan proses yang kadang tidak terlihat, yang membuat kita bertanya-tanya apakah langkah kita benar. Padahal justru di saat kita ragu, biasanya masa itu sedang mengubah banyak hal dalam diri kita tanpa kita sadari. Masa-masa seperti ini mengajarkan kita untuk tidak menilai hidup hanya dari apa yang tampak di permukaan. Di beberapa titik, kita akan menyadari bahwa waktu adalah guru yang paling sabar. Kita mungkin menghindari pelajaran tertentu, menolak perubahan, atau lari dari kenyataan. Tapi waktu tidak marah, tidak memaksa. Ia hanya menunggu sampai kita siap. Dan ketika kita sudah siap, waktu akan menunjukkan kenapa kita harus melewati hal-hal yang dulu rasanya menyakitkan. Ada masa ketika kita mencoba memahami seseorang tapi gagal. Kita memaksakan diri agar hubungan berjalan, tapi pada akhirnya tetap saja kandas. Baru setelah beberapa waktu berlalu, kita sadar bahwa kepergian mereka ternyata membuka ruang bagi kedamaian yang lebih besar, atau bahkan membuka mata kita bahwa selama ini kita bertahan bukan karena cinta, melainkan karena takut kehilangan. Ada masa juga ketika kita ingin cepat mencapai tujuan tertentu, tetapi ada saja hambatan yang muncul. Kita berpikir itu tanda bahwa tujuan itu bukan untuk kita. Padahal, bisa jadi itu adalah cara hidup melatih kita untuk menjadi lebih kuat sebelum sampai di titik tersebut. Seperti seseorang yang ingin mendaki gunung tinggi, ia harus melatih fisiknya dulu. Tidak mungkin langsung berada di puncak tanpa persiapan. Begitu juga perjalanan hidup. Kita harus melewati tanjakan, menikung di jalan yang sempit, atau bahkan berhenti sejenak karena hujan deras. Tetapi bukan berarti kita tidak akan sampai. Hambatan bukan untuk menghentikan, melainkan untuk menguatkan. Dalam perjalanan ini, kita akan bertemu banyak orang yang hadir pada waktunya masing-masing. Ada yang datang untuk sementara, hanya muncul untuk mengajarkan kita satu pelajaran penting, lalu pergi. Ada yang tinggal lebih lama, mendampingi proses sulit kita, menjadi tempat bersandar ketika kita lelah. Ada juga yang kehadirannya membuat kita melihat dunia dengan cara yang baru. Tapi tidak semuanya akan tinggal. Dan itu tidak apa-apa, karena semuanya memang ada masanya. Kita tidak bisa menahan seseorang yang sudah selesai perannya dalam hidup kita. Begitu pula kita pun tidak bisa memaksakan diri kita tetap berada di lingkungan yang sudah tidak memberi ruang untuk tumbuh. Ketika kita mulai memahami ini, kita akan lebih tenang menghadapi perubahan. Kita tidak lagi mengutuk keadaan saat sesuatu lepas dari tangan kita. Kita belajar melihat bahwa mungkin masa untuk hal itu memang sudah berakhir. Sama seperti daun yang jatuh dari pohonnya. Ia tidak jatuh karena pohon yang membencinya, tetapi karena sudah waktunya memberi ruang bagi tunas baru. Dalam hidup pun begitu. Kita harus berani mengganti akar-akar lama yang sudah tidak relevan dengan kita yang sekarang. Tanpa itu, kita tidak akan bisa bertumbuh menjadi diri yang lebih baik. Ada kalanya kita merasa tidak bergerak meskipun sudah berusaha, seperti berada di sebuah ruangan gelap yang tidak memberi petunjuk kemana harus melangkah. Tetapi seringkali justru dalam kegelapan itu kita belajar hal-hal yang tidak pernah kita pelajari ketika semuanya terang. Kita belajar merasakan suara hati kita sendiri, belajar membedakan mana suara ketakutan dan mana suara intuisi. Kegelapan mengajari kita keberanian yang tidak muncul ketika keadaan baik-baik saja. Dan setelah kita keluar dari masa itu, kita akan menyadari betapa kuatnya kita sekarang, meski dulu kita merasa tidak mampu. Ada masanya kita harus belajar diam. Bukan diam karena menyerah, tapi diam untuk mendengar apa yang sebenarnya jiwa kita butuhkan. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar keinginan, sampai lupa bertanya apakah keinginan itu benar-benar berasal dari hati kita, atau hanya karena kita iri melihat hidup orang lain. Diam memberi ruang untuk jujur kepada diri sendiri. Apa yang benar-benar kita inginkan? Apa yang membuat kita bahagia tanpa memedulikan pendapat orang lain? Apa yang kita lakukan karena cinta? Dan apa yang kita lakukan karena takut dianggap tertinggal? Ketika kita bisa menjawabnya, kita akan lebih mudah menentukan langkah yang tepat. Waktu juga punya cara sendiri menyembuhkan luka. Ada luka yang sembuh cepat. Ada yang perlu waktu bertahun-tahun.
Kita sering memaksa diri untuk cepat lupa, cepat move on, cepat memaafkan. Tapi hati tidak bekerja seperti itu. Ia butuh proses, ia butuh ruang untuk menangis, merasakan kecewa, marah, dan menerima. Kita tidak harus kuat setiap hari. Kita hanya perlu jujur kepada diri sendiri bahwa semua ini bagian dari perjalanan. Dan suatu hari nanti, tanpa kita sadari, luka itu akan berubah menjadi bekas tipis yang tidak lagi menyakitkan, tapi mengingatkan bahwa kita pernah bertahan. Di suatu masa nanti, kita akan sampai pada titik di mana kita melihat kembali segala yang pernah terjadi dengan cara yang berbeda. Yang dulu menyakitkan, kita lihat sebagai pelajaran. Yang dulu bikin kita jatuh, ternyata justru mendorong kita naik. Yang dulu kita tangisi, ternyata membuka jalan bagi kebahagiaan baru. Kadang kita baru mengerti setelah semuanya berlalu. Dan itu tidak apa-apa, karena hidup memang tidak selalu bisa dipahami saat kita menjalaninya. Kadang kita hanya bisa mengerti ketika kita sudah sampai di masa berikutnya. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bukan tentang cepat atau lambat, menang atau kalah, dapat atau tidak dapat, tetapi tentang bagaimana kita menghidupi setiap masa dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita berani menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu bukan akhir dunia. Bagaimana kita percaya bahwa setiap masa, seburuk apapun, punya sesuatu untuk kita pelajari. Dan bagaimana kita bisa tetap melangkah meskipun tidak tahu apa yang menunggu di depan. Semuanya ada masanya. Dan selama kita terus berjalan, satu langkah demi satu langkah, suatu hari kita akan berdiri di titik yang dulu kita impikan, lalu berkata, "Oh, ternyata ini alasan kenapa aku harus melewati semua itu." Pada akhirnya, akan datang satu masa dalam hidup kita yang membuat semuanya terasa masuk akal. Masa ketika kita duduk sendiri, mungkin di tengah malam yang sunyi, lalu tiba-tiba menyadari bahwa perjalanan panjang yang dulu terasa berat, ternyata membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan bijak. Kita akan melihat jelas bahwa setiap penundaan ternyata bukan penolakan, melainkan perlindungan. Bahwa setiap kehilangan sebenarnya menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih baik. Dan bahwa setiap pertemuan maupun perpisahan memiliki tujuan yang tidak selalu bisa kita mengerti di awal. Di masa itu, kita mulai belajar bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang. Ada hal-hal yang baru terlihat maknanya ketika kita sudah berjalan lebih jauh. Kita tidak harus memaksa diri untuk selalu mengerti. Ada saatnya kita hanya perlu percaya bahwa apapun yang terjadi sedang mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Kepercayaan itulah yang membuat hati lebih adem, pikiran lebih ringan, dan langkah lebih mantap. Kita mulai menerima bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling cepat sampai, melainkan perjalanan siapa paling mampu menikmati prosesnya. Lambat laun, kita juga akan menyadari bahwa kesabaran yang dulu kita kira menyiksa, ternyata adalah hadiah besar. Karena dari sabar kita belajar menahan diri, belajar menunda keinginan, belajar menerima keadaan, dan belajar memandang masa depan dengan lebih tenang. Tanpa sabar, kita mungkin sudah menyerah di tengah jalan. Tapi berkat sabar, kita bisa bertahan lebih lama dari yang pernah kita bayangkan. Bahkan di saat kita hampir menyerah, ada sesuatu dalam diri kita yang berkata, "Tunggu sedikit lagi, kamu belum selesai." Itulah kekuatan yang tumbuh dari masa-masa sulit. Ada masa ketika kita akan merasa damai dengan hal-hal yang dulu menyakitkan. Bukan karena kita pura-pura tidak peduli, tapi karena kita akhirnya matang untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita mulai berdamai dengan orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Kita berdamai dengan keputusan yang dulu kita sesali. Bahkan kita berdamai dengan versi diri kita yang dulu mungkin sering salah, sering ceroboh, atau sering takut. Kita menyadari bahwa diri kita yang sekarang tidak akan ada tanpa semua itu. Dan perlahan, kita belajar memaafkan. Di masa ini juga, kita akhirnya memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar,
Terkadang kebahagiaan datang dari hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan. Dari waktu yang tenang saat minum kopi pagi, dari percakapan sederhana dengan orang terdekat, dari momen ketika kita bisa tertawa tanpa alasan, atau dari rasa syukur karena masih diberi kesempatan untuk mencoba lagi. Kita tidak lagi menunggu hal luar biasa untuk merasa bahagia. Kita menyadari bahwa hidup kita sendiri sudah cukup luar biasa ketika kita berhenti membandingkannya dengan milik orang lain. Kita juga mulai melihat bahwa masa-masa sulit ternyata membekali kita dengan kemampuan untuk memahami orang lain lebih dalam. Dulu, mungkin kita mudah menilai, cepat berasumsi, atau gampang tersinggung. Tapi setelah melewati banyak hal, kita jadi lebih peka, lebih sabar, dan lebih memahami bahwa setiap orang membawa luka dan perjuangan sendiri. Kita jadi lebih lembut dalam bersikap, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu rasanya berjuang tanpa ada yang melihat. Dan di waktu yang datang lebih jauh lagi, kita akhirnya mengerti bahwa hidup ini tidak perlu sesempurna itu. Tidak perlu selalu sesuai rencana. Tidak harus selalu mulus. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk jujur, kesabaran untuk bertahan, dan hati yang mau menerima bahwa setiap masa memiliki tugasnya sendiri. Ada masa untuk berlari, ada masa untuk berhenti, ada masa untuk menangis, dan ada masa untuk tertawa. Semuanya penting, semuanya membentuk kita. Perlahan, kita juga belajar melepas tanpa marah, menutup bab tanpa dendam, dan menerima perubahan tanpa takut. Karena kita tahu, jika sesuatu pergi, mungkin memang sudah waktunya. Jika sesuatu datang, itu juga karena memang saatnya. Kita tidak lagi memaksakan yang tidak seharusnya tinggal, dan kita tidak lagi menahan diri untuk menyambut hal yang baru. Hidup menjadi lebih ringan saat kita tidak lagi berusaha mengendalikan semuanya. Kita hidup seperlunya, mencintai seperlunya, berharap seperlunya, dan belajar percaya pada ketentuan waktu. Sampai akhirnya, suatu hari nanti, ketika kita sudah melewati banyak hal, kita akan mengucapkan kalimat yang sederhana, namun penuh makna. Syukurlah aku pernah mengalami semuanya. Karena tanpa tangis, kita tidak akan memahami arti senyum. Tanpa kehilangan, kita tidak akan mengerti arti memiliki. Tanpa penantian, kita tidak akan tahu betapa berharganya ketika sesuatu akhirnya datang. Dan tanpa masa-masa sulit, kita tidak akan pernah menemukan kekuatan terbesar yang selama ini tersembunyi dalam diri kita sendiri. Pada penutup perjalanan kita akan benar-benar mengerti bahwa hidup ini berjalan dengan ritmenya sendiri. Kita hanya perlu menyesuaikan diri dengan ritme itu, bukan memaksanya mengikuti keinginan kita. Kita belajar berjalan lebih pelan saat perlu dan berani berlari saat waktunya tiba. Kita belajar menerima bahwa setiap masa dalam hidup punya cerita, punya pembelajaran, dan punya alasan untuk hadir. Semuanya ada masanya, dan tugas kita bukan mempercepat atau memperlambatnya, tetapi menjalaninya sebaik mungkin, membiarkan hidup mengalir, sambil tetap berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup indah bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan bagaimana kita menjalani setiap masa itu dengan penuh kesadaran, syukur, dan ketulusan. Dan ketika masa baru tiba nanti, kita akan menyambutnya dengan hati yang lebih siap, pikiran yang lebih matang, dan jiwa yang tahu bahwa apapun yang terjadi, kita akan baik-baik saja. Karena kita sudah belajar bahwa hidup selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu menemukan caranya sendiri untuk membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena memang begitu adanya. Semua ada masanya,